Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tanpa disadari Melly, ada pria misterius yang memperhatikan gerak-geriknya sedari ia masuk dalam toilet wanita. Bermula dari rasa ingin tahu Melly setelah mendengar rencana jahat dari bilik toilet. Ia mengendap mengikuti dua orang wanita tersebut. Di belakang Melly sendiri ada sosok pria misterius berpakaian serba hitam mengikuti dirinya. Ia mengintai Melly dari jauh. Pria misterius itu tidak ingin rencananya gagal. Dia adalah dalang dari rencana yang akan dilakukan dua orang wanita di dalam toilet tadi. Dia adalah Bima, pria misterius yang ingin menjebak seseorang di sebuah klub malam. Targetnya adalah seorang pengusaha besar. Dia adalah Abbas, pengusaha yang terkenal bertangan dingin. Bima memiliki dendam pribadi pada sosok Abbas. Abbas merupakan pimpinan perusahaan besar. Ia mengambil alih perusahaan keluarga setelah sang ayah dinyatakan meninggal dalam sebuah insiden kecelakaan, sebuah tragedi yang menghancurkan hidup keluarganya. Kini ia memilih tinggal di sebuah apartemen mewah jauh dari sang mama tinggal. Ia merasa jauh lebih bebas tinggal sendirian, tanpa adanya pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu dari sang mama. Di usianya saat ini, mama selalu memaksanya untuk mengakhiri masa lajang. Sang mama selalu bertanya kapan dia akan menikah. Abbas sangat malas menanggapi pertanyaan dari mama, bukan karena Abbas tidak laku atau tidak mau. Ia tampan dan mapan, namun karena sebuah tragedi, Abbas memilih hidup membujang selamanya. Dulu sosok Abbas sangat berbanding terbalik dengan Abbas saat ini. Semua bermula 10 tahun silam ketika Abbas telah siap mengakhiri masa lajangnya. Sang pengantin wanita tiba-tiba menghilang. Momen penting dan sakral bagi kedua mempelai serta kedua keluarga hancur begitu saja. Menurut keterangan orang yang sempat berpapasan dengan mempelai perempuan, ada yang menuturkan bahwa sang calon pengantin Abbas keluar lewat pintu samping. Dia kabur, masuk ke sebuah mobil berwarna hitam dan melaju dengan kencang. Entah pergi kemana, tidak ada yang mengetahuinya. Semua CCTV pun sudah diperiksa, namun sia-sia saja, tidak ada jejak yang tertinggal. Sampai saat ini, luka itu sangat membekas di hati Abbas. Banyak wanita yang mendekatinya. Ia tolak dengan mentah-mentah. Begitupun dengan para sekretaris yang satu persatu ia pecat karena mencoba merayunya dengan terang-terangan. Abbas memecat semuanya. Hingga beberapa tahun silam, Abbas sudah tidak lagi gonta-ganti sekretaris karena sekretaris yang terakhir dinilai Abbas tidak genit dan Abbas merasa sekretarisnya kali ini tidak akan mencoba merayunya. Karena saat ini sekretaris Abbas seorang laki-laki, Fadir namanya. Bukannya Abbas homo, tapi ia sangat risih jika para wanita mulai mencoba dekat-dekat padanya, memamerkan rok pendek dan berpakaian ketat mereka. Abbas sangat tahu mereka yang mendekatinya karena tertarik dengan hartanya, tertarik dengan uangnya, dengan tampangnya. Ya, Abbas meski memasuki usia 35 tahun lebih, wajahnya tetap menawan. Dadanya yang bidang, tinggi di atas rata-rata, bulu mata yang lentik, itu sebagian kecil dari pesona seorang Abbas. Terlepas dari sifat angkuh, dingin, dan arogan, Abbas adalah dambaan banyak wanita. Kini kembali dalam klub malam. Di sana, Abbas sedang duduk berdua dengan sekretarisnya. Hari ini Abbas benar-benar lelah dan marah dengan mamanya. Bagaimana tidak, tanpa seizinnya mama mengatur makan malam bersama dengan keluarga Pak Bondan. Pak Bondan adalah rekan kerja ayahnya semasa beliau hidup. Mama hendak menjodohkan Abbas dengan putri Pak Bondan. Entah ini perjodohan yang keberapa kali bagi Abbas.
Mama sudah menyiapkan makan malam dengan sangat sempurna. Mulanya ia menelpon Abbas, mengajak makan malam bersama di luar. Dari awal, Abbas sudah ingin menolak, tapi Mama terus memaksa. Ayolah Abbas, Mama ingin makan denganmu. Rasanya lama sekali kita tidak makan malam bersama, pinta Mama. Ia mencoba merayu putranya. Abbas sibuk mah, lain kali saja, tolak Abbas. Iya, sudahlah, kamu memang gak pernah sayang Mama. Kerja, hanya itu yang kamu tahu. Enak masih ada papa, untuk sekedar makan Mama ada temennya. Mama pura-pura memelas dan mengeluarkan air mata buaya untuk mengelabui Abbas. Oke, Mama SMS alamatnya, nanti aku datang. Tidak mau drama Mama semakin panjang, Abbas menyanggupi permintaan sang Mama. Mama senang sekali di ujung telepon setelah berhasil membujuk Abbas dengan sandiwara palsu. Ganti ia membujuk Alisa, putri Pak Bondan, agar mau ikut makan bersama. Singkat cerita, mereka berempat, Abbas beserta Mama dan Alisa bersama ayahnya, makan bersama. Dari raut muka Abbas, pria itu terlihat sedikit memendam rasa jengkelnya. Ia merasa dibodohi oleh mama kandungnya. Sampai pada bincang-bincang sesudah makan, Mama memancing persoalan pernikahan di depan Pak Bondan dan Alisa dengan sejurus alasan. Abbas minta izin dari sana. Ia beralasan ada masalah penting yang harus dia handle, meskipun memang benar-benar ada sesuatu yang penting, tapi di luar urusan perusahaan. Ada SMS dari nomor baru yang masuk ke handphone Abbas. Aku melihat Evi, begitulah isi pesan singkat yang masuk dalam telepon genggamnya. Tanpa rasa curiga, Abbas meminta orang itu memberi alamat. Akhirnya sampailah Abbas di sebuah klub malam. Itu hanya akal-akalan Bima. Ia mencoba menjebak Abbas dengan mengirim informasi palsu. Berkali-kali Abbas membolak-balikan handphonenya. Ia mencoba menghubungi nomor yang tadi, tapi sial, nomor tersebut sudah tidak aktif. Merasa sudah dikerjai, Abbas pun mencengkram gelas yang ada di tangannya. Ia merasa lelah, muak dengan semuanya. Hanya Fadir yang mampu mengatasi emosi Abbas. Tak lama berselang, dua wanita yang akan menjebak Abbas atas suruhan Bima sudah bersiap-siap. Yang satu duduk mendekati Fadir dan yang satu lagi mendekati Abbas. Tanpa mereka sadari, wanita suruhan Bima mencoba memasukkan obat dalam minuman Abbas. Aksi mereka hampir gagal karena Meli berniat mendekati mereka. Saat kaki Meli baru akan melangkah, mulut Meli dibekap dengan kain yang sudah disemprot obat bius sebelumnya. Meli yang semula berniat menolong Abbas, kini nasibnya sendiri tidak tertolong. Ia jatuh pingsan di tangan Bima, orang jahat yang memiliki dendam membara pada Abbas. Meli dibawa ke dalam sebuah ruangan, ia masih pingsan tidak sadarkan diri. Sedangkan Bella mencari ke sana kemari, di manakah sahabatnya itu menghilang. Bella mencari tahu satu persatu temannya ia tanyai, tapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Beberapa malah ngacau tidak karuan, membuat Bella meradang. Mungkin temenmu ketemu sama cowok, Bel. Langsung deh ke hotel, lupa sama kamu. Kamu pikir temenku seperti kalian semua? Gerutu Bella. Setelah beberapa saat, Bella memutuskan pulang karena ia juga sudah terlalu capek banget. Mana handphone Meli sama sekali tidak bisa dihubungi. Dia berusaha positive thinking. Mungkin Meli pulang duluan. Itu yang ada di benak Bella. Kembali ke kamar tempat Meli disekap. Meli masih dengan kondisi yang sama. Ia dibaringkan di sebuah tempat tidur yang cukup besar dengan keadaan tidak sadar.
Sedangkan di klub malam, Fadir sudah hampir mabuk karena ulah wanita suruhan Bima. Berbeda dengan Abbas, ia masih bisa menguasai tubuhnya sendiri karena Abbas tidak ingin disentuh oleh wanita. Minuman yang telah dimasuki obat pun baru ia minum sedikit, tidak sampai habis seperti sekretarisnya. Di tempat lain, setelah selesai mengunci perempuan yang hampir menggagalkan rencananya, Bima kembali mengintai Abbas. Kali ini, Bima tidak sendiri. Ia membawa beberapa bodyguard dengan perawakan yang sangar. Karena gagal membuat Abbas mabuk, akhirnya beberapa bodyguard suruhan Bima mendekati Abbas. Salah satu dari mereka menyuntikkan obat bius pada Abbas. Seketika Abbas bangkit dan kaget karena ada yang menusuk jarum suntik pada tubuhnya. Entah kadar bius yang terlalu tinggi atau apalah, beberapa detik Abbas langsung pingsan. Sedangkan sekretarisnya, Fadir, sudah pingsan dari tadi mendahului bosnya. Malam itu, Abbas dibawa oleh orang-orang suruhan Bima tanpa perlawanan sedikit pun. Karena kondisi Abbas kala itu sudah tidak berdaya. Ia sudah tidak sadarkan diri akibat bius yang merasuki tubuhnya. Sedangkan Fadir, mereka meninggalkannya begitu saja di sana. Abbas dibopong masuk ke dalam sebuah kamar. Dia dimasukkan ke dalam kamar bersama Melly yang sebelumnya telah pingsan duluan.